Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Paskah kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dengarkan firman Tuhan dalam perayaan Paskah kita ini dari Mazmur 118 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perayaan Paskah kedua ini kita diajak untuk merenungkan, untuk apakah kita hidup? Apakah yang menjadi tujuan hidup kita masing-masing? Dan apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Secara umum manusia hidup untuk dirinya sendiri, yaitu untuk memuaskan semua keinginannya, yaitu keinginan untuk menikmati segala sesuatu atau memuaskan hawa nafsunya, keinginan untuk memiliki segala sesuatu, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk diakui oleh semua orang, dan keinginan untuk berkuasa atas semua orang dan atas segala sesuatu. Keinginan yang demikian membuat manusia berjerih lelah dalam hidupnya dari sejak lahir sampai kepada matinya untuk memuaskan semua keinginan-keinginan yang kita sebutkan di atas. Tetapi kenyataannya, manusia tidak pernah puas atas pencapaian-pencapaian untuk memuaskan keinginan dalam kehidupan tersebut. Bahkan hidup manusia itu juga bisa ironi, bahwa yang dimilikinya tidak pernah dia rasakan sebagai sukacita dalam hidupnya. Misalnya, karena ingin menikmati segala sesuatu, maka nikmat yang sudah ada tidak pernah dapat dirasakan dengan sempurna. Contohnya, sudah terhidang makanan dengan menu khas Batak, ada saksang di sana. Tetapi ada saja orang yang ketika memakan, yaitu makanan saksang, yang sudah sangat nikmat secara standar umum bagi kita. Tapi dia tidak menikmati dengan sempurna. Karena ketika makan itu dia bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia menginginkan ada panggang di sana, atau mungkin ada rendang Padang untuk dimakan. Maka karena keinginan dan bayangan nikmat dari rendang Padang, nikmat saksang yang ada tidak dapat dinikmati. Misalnya rumahnya sudah besar, tapi dia menginginkan rumah yang lebih besar. Maka di rumah gedung yang besar ini dia tidak dapat merasakan nikmat karena pikirannya senantiasa ke rumah yang lebih besar lagi. Dia sudah naik mobil yang mewah, tapi ketika ada mobil yang bermerek lebih hebat lagi, dia tidak dapat menikmati mobil mewahnya karena pikirannya masih terobsesi dengan mobil yang lebih bermerek. Demikianlah sering ironi dalam kehidupan itu. Ada juga karena ingin memiliki segala sesuatu, maka milik sendiri tidak dapat disyukurinya dan dinikmatinya. Ada juga karena ingin diakui dan dihormati oleh banyak orang, maka sering sekali hidupnya malah dalam ketakutan dan bertingkah aneh. Bahkan juga dia gelisah ketika orang lain dihormati. Dia merasa kehormatannya dan nama besarnya bisa saja terancam. Demikian juga karena keinginan berkuasa, maka senantiasa ketakutan akan ada kekuatan yang lain merebut kekuasaannya. Maka orang yang berkuasa demikian cenderung akan menindas, mempertahankan kekuasaan yang ada padanya. Maka kekuasaan yang ada tidak dapat menjamin kebahagiaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita ditebus dari kematian di dalam kebangkitan Yesus Kristus adalah supaya kita hidup untuk Tuhan. Untuk tujuan menceritakan semua perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita.
Maka cerita kita yang pertama ke seluruh dunia adalah ketika kematian sudah mengancam, kita harus menceritakan kuasa Yesus Kristus itu telah mengalahkan kematian, sehingga kita dilewatkan dari kematian kepada kehidupan. Maka tiap-tiap saat ketika orang lain ketakutan, kita dapat berkata kepada mereka, "Hai maut, di mana semangatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu?" Tiap-tiap ada saudara kita yang menderita, mungkin dia bersedih hati dan berduka karena tinggalkan orang yang dikasihinya, maka kita harus mengingatkan dia perbuatan besar Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa, yang telah mengalahkan kematian, menyediakan kehidupan bagi kita. Demikian juga ketika kita dihajar Tuhan dengan penderitaan banyak dalam kehidupan, dengan problem dan persoalan, mungkin menemui kegagalan dan lain sebagainya, kita diingatkan bahwa hidup kita tetap ditanggung. Penderitaan persoalan itu tidak akan dapat mencabut nyawa kita. Dan itu jaminan bagi kita untuk bangkit dari kegagalan, bangkit dari kekalahan, dan berjalan terus-menerus dengan optimis, penuh pengharapan akan masa depan yang lebih baik dan berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Kemudian, dengan tujuan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, seluruh totalitas hidup juga harus menjadi alat kesaksian. Maka segala hal yang saya miliki saat ini, harta benda yang ada, harus saya pakai untuk menjadi persembahan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kehadiran saya berdampak positif, membawa sukacita, membawa kebangunan dan berkat bagi orang-orang di sekeliling saya. Demikian juga kalau Tuhan menganugerahkan jabatan dan kuasa kepada saya, maka kuasa yang ada pada saya bukan saya pakai untuk mempertahankan kuasa itu, tapi untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kemakmuran boleh banyak dirasakan oleh banyak orang, dan kehadiran saya juga berdampak membawa damai sejahtera, sukacita, dan menghilangkan ketakutan dari orang banyak. Dan dengan demikianlah nama Tuhan sesungguhnya dipermuliakan. Dan itu bagian dari cara saya menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Demikian juga kalau Tuhan memberikan umur panjang dan nama yang tenar, itu juga harus kita pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita hidup sekarang ini, hiduplah untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Karena untuk itulah kita sesungguhnya dibangkitkan dan dihidupkan Tuhan, supaya kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita agar menjadi berkat bagi sesama. Selamat hidup di dalam Tuhan, dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas penebusan dan hidup baru yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Ajar kami menjalani kehidupan untuk tujuan pasti memuji muliakan nama Tuhan, menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu, dan agar kami berdampak baik menjadi berkat bagi sesama. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.